Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Salman Al-Fatoni dengan NIM 1944291 PT 08073 dari kelompok 6 dengan asisten pendamping Uli Vina Novia. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang kegiatan mini project acara 3 penanaman dan pemupukan yang telah saya lakukan. Untuk yang pertama, apa sih itu penanaman? Nah, menurut Pido dan Hamzari 2020, penanaman merupakan kegiatan memindahkan bibit dari tempat penyemaian ke tanaman untuk didapatkan hasil produk dari tanaman yang dibudidayakan. Selanjutnya ada pemupukan. Sebelum kita masuk ke pemupukan, kita tuh tahu apa sih dari pupuk itu? Menurut Mansur et al. 2021, pupuk merupakan sumber unsur hara utama yang sangat menentukan tingkat pertumbuhan dan produksi tanaman. Nah, pemupukan itu sendiri menurut Mansur adalah sebagai pemberian bahan organik maupun bahan non-organik untuk mengganti kehadiran unsur hara di dalam tanah untuk tanaman. Selanjutnya, ada fungsi pemupukan. Apa sih fungsi dari pemupukan itu? Menurut Mansur, fungsi dari pemupukan antara lain untuk melengkapi penyediaan unsur hara secara alami yang ada di dalam tanah untuk memenuhi kebutuhan tanaman. Selain itu, untuk menggantikan unsur hara yang hilang karena terangkut dengan hasil panen, pencucian, dan sebagainya. Dan juga ada untuk memperbaiki kondisi tanah yang kurang baik atau mempertahankan kondisi tanah yang sudah baik untuk pertumbuhan tanaman. Selanjutnya, apa sih tujuan dilakukan mini project ini? Nah, tujuan dilakukan mini project acara 3 ini adalah untuk membuat praktikan mengetahui bagaimana cara pemeliharaan yang benar yang dimulai dari penanaman hingga pemanenan. Alat dan bahan yang saya gunakan dalam mini project kali ini antara lain ada pisau. Pisau ini saya gunakan sebagai pengganti skop untuk menggali tanah. Terus ada kantong plastik sebagai wadah dari media. Terus ada kabel charger bekas 1 meter. Kabel charger ini saya gunakan bila tinggi dari tanaman itu sudah melebihi dari 30 cm. Lalu ada penggaris 30 cm yang digunakan untuk mengukur tinggi tanaman. Terus ada smartphone yang digunakan sebagai alat dokumentasi dan botol plastik sebagai wadah dari pupuk yang saya gunakan. Bahan yang saya gunakan antara lain ada tanah yang berfungsi sebagai media, terus ada air yang berfungsi sebagai pembasah atau pelembab dari tanah, terus ada air cucian beras yang digunakan sebagai pupuk. Lalu kita lanjut ke kegiatan praktikum. Nah, tanaman yang saya gunakan pada mini project ini yaitu jagung, yang mana jagung itu termasuk kingdom Plantae, divisinya Spermatophyta, kelasnya Angiosperm, ordonya Graminales, familinya Gramineae, genusnya Zea L, dan spesiesnya Zeameis L. Media yang saya gunakan dalam mini project kali ini yaitu media tanah, yang mana itu tanah dimasukkan ke dalam kantong plastik. Kemudian transplantasi dilakukan dengan cara mengeluarkan tanaman dari tanah, yang mana itu bagian akar dari tanaman tersebut jangan sampai terpotong atau terputus. Lalu pengairan atau penyiraman untuk minggu pertama dilakukan sebanyak 2 kali. Sedangkan setelah minggu pertama, misalnya minggu kedua, minggu ketiga, dan seterusnya itu dilakukan sekali sehari untuk penyiramannya. Lalu ada penyiangan. Nah, penyiangan ini saya lakukan bila telah terdapat gulma atau tanaman-tanaman liar yang tumbuh di sekitar jagung. Selanjutnya, parameter yang diukur selama mini project ini berlangsung antara lain itu ada dari tinggi tanaman, jumlah daun, dan luas daun. Nah, luas daun ini kita hitung dengan cara rata-rata panjang daun dikali dengan rata-rata lebar daun untuk mendapatkan luas daun. Nah, parameter ini diukur setiap 7 hari. Lalu untuk pemupukan yang saya lakukan yaitu pemupukan dengan dosis yang berbeda. Karena jenis tanaman yang saya gunakan itu hanya satu jenis. Sehingga dosis yang saya gunakan itu sebanyak 10,6 ml dan 4,7 ml. Dan pupuk yang saya gunakan yaitu air cucian beras.
Pemanenan dilakukan setelah pemeliharaan dilakukan selama 4 minggu atau 28 hari, yang mana pemainan tersebut kita perlu melihat jenis perakaran dari tanaman yang digunakan, dan juga bila tanaman yang digunakan itu merupakan legum, kita perlu melihat apakah di akarnya itu terdapat nodul atau tidak. Pada mini project kali ini, akar dari jagungnya itu tuh akar serabut. Hasil dan pembahasan. Pada PPT yang telah terlihat, ini bukan tabel pertumbuhan tanaman siames pada perlakuan dosis pemupukan. Pada minggu pertama, tanaman dengan perlakuan 10,6 mili per kantong plastik memiliki tinggi tanaman 35 cm, jumlah daunnya itu 6, dan luas daunnya itu sebesar 104 cm persegi. Lalu untuk tanaman dengan perlakuan 4,7 ml per kantong plastiknya itu, tinggi tanamannya itu sekitar 45 cm, jumlah daunnya itu ada 6, dan luas daunnya itu sebesar 109,2 cm persegi. Selanjutnya untuk minggu kedua, tanaman dengan perlakuan 10,6 ml per kantong plastik itu, tinggi tanamannya itu naik jadi 47. Jumlah daunnya masih tetap 6, dan luas daunnya tuh 139,95 cm persegi. Untuk tanaman dengan perlakuan 4,7 ml per kantong plastik, tinggi tanamannya itu naik jadi 60 cm, terus jumlah daunnya tetap 6, dan luas daunnya tuh sebesar 149,4 cm persegi. Sebenarnya jumlah daun dari tanaman pada minggu kedua ini lebih dari 6. Tapi karena kelalaian saya, jadi tanamannya itu terguyur hujan, yang mana kan menyebabkan tuh daunnya itu patah dan mati atau layu gitu. Jadi itu tidak dihitung. Lalu pada minggu ketiga, tanaman dengan perlakuan 10,6 mili per kantong plastik, tinggi tanamannya itu sebesar 56 cm, jumlah daunnya itu ada 7, dan luas daunnya itu sebesar 205 cm persegi. Untuk tanaman dengan perlakuan 4,7 mili per kantong plastik, tinggi tanamannya itu sebesar 70,5 cm, jumlah daunnya itu ada 7, terus luas daun itu sebesar 225 cm persegi. Terus selanjutnya ada pemupukan. Nah, pupuk yang saya gunakan yaitu adalah air cucian beras putih. Yang mana itu metode pemupukan yang saya lakukan itu adalah top dress placement, atau pupuk itu ditempatkan pada permukaan tanah di sekitar tanaman yang tumbuh. Lalu berdasarkan metode yang dilakukan oleh Irwanto 2019, pupuk itu disebarkan dengan cara disiram secara langsung pada plot tanaman. Berdasarkan hasil analisis Wulandari et al. 2012, air cucian beras itu memiliki kandungan unsur hara antara lain tuh nitrogen sebesar 0,015%, fosfor 16,306%, kalium 0,02%, kalsium 2,944%, magnesium 14,252%, sulfur 0,027%, besi zat besi 0,0427%, dan vitamin B1 sebesar 0,043%. Lalu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman antara lain itu ada dari dosis pupuk dan dari lingkungan. Nah, kalau dari dosis pupuk ini, bila dosis pupuk ini terlalu kurang, maka pupuk ini tidak bekerja secara maksimal untuk meningkatkan pertumbuhan atau produksi dari tanaman. Sedangkan bila terlalu banyak, itu akan menyebabkan pertumbuhan dan perkembangan dari tanaman tersebut malah melambat atau terhambat. Menurut Irwanto 2019, nah tanaman tuh harus tercukupi jumlah haranya, namun tidak boleh berlebihan. Hal ini tuh akan mengakibatkan tanaman tuh mengalami yang namanya plasmolisis atau peluruhan di dinding sel, sehingga tuh tanaman akan menjadi mati. Lalu untuk faktor kedua tuh lingkungan. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, seperti hujan tadi, hujan mengguyur tanaman jagung saya, yang mana itu akan menyebabkan daunnya itu patah terus busuk. Yang mana kita tahu daun tersebut digunakan sebagai
tempat fotosintesis, yang mana itu sangat mempengaruhi pertumbuhan dari tanaman tersebut. Lalu kalau menurut Irwanto, pertumbuhan dan perkembangan tanaman juga dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Contohnya itu seperti cahaya matahari, yang mana cahaya matahari ini dia sangat berperan dalam proses fotosintesis yang tadi kayak seperti yang saya bilang, di mana tuh daun merupakan salah satu parameter yang sangat dipengaruhi. Kesimpulan, berdasarkan mini project yang telah saya lakukan, pemeliharaan yang baik itu dimulai dari penanaman yang baik, yaitu saat melakukan transplantasi, akar tanaman jangan sampai terputus dikarenakan dapat berpengaruh dalam pertumbuhannya. Selain itu juga terdapat pengairan atau penyiraman yang rutin, penyiangan terhadap gulma pada media, dan pemberian pupuk dengan dosis yang sesuai, serta pemilihan pupuk yang disesuaikan dengan keinginan dari yang menanam. Ini merupakan daftar pustaka yang saya gunakan pada laporan kali ini. Ini merupakan hitungan eh, dosis dari pupuk yang saya gunakan. Ini merupakan footage video kegiatan mini project untuk acara 3 yang telah saya lakukan. Sekian dari saya untuk tur kata atau salah kata perbuatan yang saya lakukan. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.